Selanjutnya kami persilakan kepada jemaah berikutnya untuk bertanya kepada guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho dari Masjid Darussalam Taman Sari Persada Hidayat Jati Bening Baru Kota Bekasi. Afwan Ustadz, untuk Ustadz Amir Faisal, pertanyaannya tadi disebutkan bahwa sifat utama Rasul salah satunya adalah senang berbagi. Kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang senang berbagi dalam upaya untuk menjadikan hati yang sehat sesehat-sehatnya, bagus sebagus-bagusnya. Artinya bahwa nanti berbagi itu ada level-levelnya, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar ataupun yang sangat besar. Terima kasih, syukran. Baik. Terima kasih Pak Nugroho, dan silakan kepada Ustadz Abi Amir Faisal untuk menjawab. Salah satu sifat utama Nabi adalah suka berbagi. Itu bagaimana dampaknya untuk hati kita? Silakan kepada. Masya Allah, luar biasa nih pertanyaan. Jadi Allah sendiri menggunakan kata Al-Kausar yang satu akar dengan kata kathir, itu banyak. Jadi kalau banyak berarti nggak terbatas. Jadi Nabi itu kalau berbagi nggak pernah hitung-hitungan. Dia sekalipun Nabi sendiri tidak punya, apa yang Nabi miliki Nabi berikan. Sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun kamu hanya bisa berbagi separuh kurma. Jadi berbagi itu jangan menunggu kaya. Jadi ibu punya sebiji kurma misalnya ya, pengen sedekahkan, bagi. Terutama menjelang buka puasa. Ada salah seorang yang mungkin dia itu gak mampu sedekah 1 karton kurma. Dia beli 1 kilo kurma, berdiri di depan masjid. Setiap orang lewat dikasih menjelang buka puasa 1 biji kurma, 1 biji kurma. Jadi itulah namanya orang berbagi. Yang paling penting kan bahwa hati kita ini bersih gitu. Jadi dengan berbagi itu nggak pernah kita benci pada siapapun. Dan berbagi itu menimbulkan kebahagiaan. Ada penelitian di Amerika Pak Ibu, bahwa ternyata setelah mereka meneliti orang-orang yang paling kaya, ternyata banyak orang yang kaya-kaya itu mereka mentok nggak bahagia. Justru mereka bahagia ketika mereka berbagi. Jadi saat mereka sudah mentok kekayaannya, mereka senang ketika berbagi. Nah, jadi kita ini dimulai oleh Rasulullah SAW bahwa kalau kamu ingin berbagi jangan menunggu kaya. Sampai Nabi bersabda, khairun nas amfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Aku punya kurma, bagi kurma. Aku punya ilmu, bagi ilmu. Aku punya senyum, bagi senyum. Pokoknya bikin kita itu orang lain bahagia. Jangan sampai kita itu menunggu ditagih. Kita berbagi apa yang kita bisa punya. Dulu di zaman Nabi ada salah seorang ibu, ya, dia sudah renta. Para sahabat berlomba-lomba, mereka berbagi. Ada yang menghafal hadis, ada yang membantu para sahabat yang luka karena perang. Nah ini sahabat ini dia ingin berbagi apa gitu. Akhirnya apa? Dia itu ingat pernah melihat Masjid Nabawi nggak bersih. Akhirnya dia membersihkan Masjid Nabawi. Setiap hari dia sapu. Karena mampunya hanya itu yang dia bagikan. Jadi begitu dia wafat, Nabi bertanya, mana ibu yang wafat itu? Kata para sahabat, sudah kami kuburkan wahai Rasul, sudah wafat. Nabi langsung minta, dullani ala makbaratiha, mana kuburannya? Langsung Nabi datang ke kuburannya, Nabi mendoakan. Nabi bersabda setelah itu, kanat makbaratuha mudlimah, fa'adha'aha Allah bidu'ai alaiha. Tadinya kuburannya gelap. Setelah aku doakan sekarang bercahaya. Jadi berkahnya berbagi itu banyak sekali. Bikin orang bahagia dengan apa yang kita miliki. Pokoknya jangan berhenti berbagi. Ingat bahwa iman ini seperti pohon. Nah kata Allah, kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Jadi iman seperti pohon, maka jadilah pohon yang kokoh sehingga tumbuh tinggi menjulang, nanti bisa memberikan buah-buahannya. Berbahagialah seorang suami yang menjadi pohon tempat berteduh istrinya, sehingga istrinya nggak pernah kekurangan apapun. Karena kata suami itu artinya semua uang milik istri, itu suami, itu namanya. Oh, nah berbahagialah seorang istri yang semua kebaikannya dicurahkan untuk suami, sehingga dia suami pulang gak pernah dia sibuk dengan sesuatu. Sekarang lagi musim suami pulang, istri sibuk dengan HP. Masya Allah, istri sibuk dengan
HP, tidur dengan HP, ngobrol dengan HP, suami di sampingnya dicuekin. Ini yang mengerikan sekarang. Nah, ayo kita ubah cara hidup seperti ini. Baik, terima kasih kepada Ustadz Amir Faisal. Jadi jelas ya Pak Nugroho, jadi kalau kita lihat bahwa 3 sifat utama Nabi, salah satunya adalah suka berbagi, dan berbagi itu membahagiakan hati. Berbagi dengan apa? Berbagi dengan apa yang kita punya. Bisa itu berupa harta, berupa ilmu, ataupun berupa tenaga kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan menyampaikan atau kita akan mendengarkan pertanyaan dari masyarakat, tayangan yang sudah kita rekam, tentang berbagai isu seputar Ramadan. Kita akan menyaksikan itu. Anda dapat menyaksikannya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku.